Coba bayangin waktu itu gue nggak berani untuk bikin short film ini, untuk bikin kru, kemudian lihat deadline-nya cuma 1 bulan 2 minggu aja, gue nggak bakalan bisa ketemu sama Mas Riri Riza. And hai, balik lagi sama gue Bayu Krisna. Oke, pada kesempatan kali ini gue bikin sesuatu yang beda cuy. Kali ini adalah ada episode terbaru di channel ini yang namanya The Best Stories. Oke, di The Best Stories ini adalah nantinya akan ada cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang tidak pernah terlupakan dari setiap orang maupun teman-teman gue, dan dari cerita terbaik dari gue sendiri. Oke, gue yakin setiap orang tuh pasti punya cerita terbaik yang pernah mereka alamin, dan itu pengen mereka ceritakan juga ke setiap orang atau ke orang-orang lain sekitar mereka. Oke, melalui episode The Best Stories ini nantinya gue bakalan undang teman-teman gue yang punya cerita-cerita menarik yang bakalan mereka share di channel ini. Oke, untuk The Best Stories episode pertama ini bakalan gue cerita sendiri pengalaman gue yang gak bakalan pernah gue lupain selama hidup. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu melalui tombol yang ada di bawah. Kemudian like video ini jika kalian suka sama videonya. Kemudian share video ini ke teman kalian. Oke, mari kita mulai The Best Stories episode pertama. Oke, untuk 10 menit ke depan kalian bakalan dengerin gue ngoceh kayak gini, makanya siapin minum dulu, siapin headset kalian supaya kalian denger cerita ini lebih menarik. Oke, pengalaman pertama yang bakalan gue share di The Best Stories ini adalah gue mengikuti event Cilegon Film Festival. Oke, event Cilegon Film Festival ini adalah event membuat short film mengenai pariwisata yang ada di kota gue, itu kota Cilegon. Gue bakalan cerita dari awal sampai akhir mengenai event Cilegon Festival ini yang pernah gue ikutin. Gue tahu informasi adanya Cilegon Film Festival itu dari teman gue waktu itu, kalau nggak salah 2017, sehabis lebaran. Teman gue ini main ke rumah gue, kemudian kayak silaturahmi aja biasa habis lebaran, maaf-maafan. Kemudian dia juga nge-share adanya event Cilegon Film Festival ini ke gue, karena gue juga sering bikin video YouTube waktu 2017 awal ini. Nah, teman gue ini nawarin, kemudian, "Bay, lu mau ikut nggak? Ada event nih Cilegon Film Festival," katanya. Oke, kemudian setelah gue dikasih tahu sama temen gue mengenai Cilegon Film Festival ini lagi bikin event, gue cari tahu tuh informasinya tentang eventnya kayak gimana, terus peraturannya kayak gimana di internet. Dan waktu itu kalau nggak salah deadline-nya tuh tinggal 1 bulan 3 minggu, kalau 1 bulan 2 mingguan lah. Setelah gue tahu informasi Cilegon Film Festival ini tinggal 1 bulan 2 mingguan lagi, kemudian gue nyiapin tuh kayak gear, kayak yang bakalan nanti dipakai syuting lah. Nah, waktu dulu itu gue masih pakai smartphone kan. Waktu itu smartphone gue masih pakai iPhone SE dan pakai Filmic Pro juga. Jadi waktu itu gue sekalian tes smartphone gue itu buat ngerekam video. Dan kalau kalian tahu, video B-reel yang ada di channel ini tuh sebenarnya itu cuma ngetes kamera dari smartphone gue yang pengen gue pakai untuk bikin film untuk ikut acara di Cilegon Film Festival ini. Oke, kalau kalian mau nonton B-reel, kalian bisa cek videonya di link di atas ini. Oke, setelah gue fix sama gearnya, gue mungkin waktu itu masih yakin gue bisa nih bikin film atau film pendek nih pakai smartphone. Kan waktu itu gue kayak gitu kan. Jadi gue siap-siapin lah semua, kayak gearnya, kayak peralatan-peralatan yang mau dibutuhin gimana nanti bikin film lah kayak gitu. Kemudian gue mikir, kayaknya kalau gue sendiri bikin film kayak gitu kayaknya nggak bisa deh. Nah, dari situ gue mulai cari temen untuk ngajak bikin project short movie ini untuk di Cilegon Film Festival. Oke, waktu itu ingat gue kondisinya masih kerja, dan gue ajak tuh, tawarin ke teman gue yang tempat kerjaan, "Ayo coy, kita bikin film." Waktu itu gue nawarin namanya Vicky Safirgo, dan dia mau gabung untuk bikin project short film ini. Nah, udah tuh gue berdua sama Vicky Safirgo, jadi kita udah ada 2 orang nih. Nah, kemudian kayaknya kalau gue pikir 2 orang kurang sih kayaknya untuk bikin short film kayak gini, karena emang pengalaman gue bikin short film tuh emang belum pernah sama sekali ya. Makanya kayaknya kalau ini kayaknya gue butuh bantuin lebih dari 1 orang lagi. Jadi gue mau ajak 1 orang lagi buat ikut project short film ini. Kemudian gue sama Vicky ngobrol-ngobrol panjang lebar, akhirnya gue ngajak teman gue 1 lagi yang namanya Agus Nurhadi atau biasa dipanggil Awong lah. Awong ini orangnya juga suka bikin video di YouTube, makanya kalau gue ajak dia kayaknya ngerti lah, kayaknya kalau bikin video ataupun ngedit video gitu. Feeling gue waktu itu kayak gitu. Jadi gue ajak aja tuh Agus Nurhadi, dan dia tuh mau untuk gabung ke proyekan bikin short film ini.
Jadi waktu itu udah fix yang ikut untuk bikin project short film ini adalah 3 orang. Gua, Vicky Safirgo, dan Agus Nur Hadi atau bisa dipanggil Awong. Oke, kemudian jadi tuh kita bertiga bikin sebuah production film yang namanya Seven Film Production. Kalian bisa cek, ada Instagramnya juga di situ. Dan di situ gue jadi produsernya, terus Awong jadi sutradara, si Vicky jadi kayak penulis ceritanya gitu lah. Sebenarnya gue juga belum paham mengenai kayak jadi produser, terus kayak sutradara, sama bikin penulis itu kayak gimana, gue juga sebenarnya belum tahu waktu itu. Makanya kita waktu itu bertiga belajar bareng, karena kitanya cuma taunya kayak ngedit video dan nulis cerita. Kita rumbukin masalahnya bareng-bareng lah, gimana nih kita mau bikin film, judulnya tentang apa, kemudian gimana sih nanti ke depannya gitu. Nah sekarang kan kita udah ada 3 orang nih untuk bikin project short film ini, dan gue share tuh nanti kita bakalan bikin film menggunakan smartphone. Gue waktu itu bilang kayak gitu, tapi dipikir-pikir lagi, kita rumbukin lagi masalahnya, ternyata kalau untuk bikin dari smartphone tuh bakalan susah lagi, kayak nanti kedepannya bakalan susah lah kalau pakai smartphone. Nah dari situ, karena dari kitanya juga mau dapat kualitas gambar yang bagus, gue nyaranin waktu itu kita nyewa gear untuk kamera sama lensa sama kayak mikrofon gitu kan, kita bakalan nyewa untuk peralatannya itu. Dan kemudian dipikir-pikir lagi, kalau nyewa pun itu harganya bakalan mahal cuy. Kalau nggak salah waktu itu 2017 pertengahan itu harganya sekitar 100 ribuan sehari sih kalau nggak salah itu ya, untuk penyewaan kameranya aja, itu belum sama lensanya. Mungkin kalau sama lensanya bisa sampai 150 ribuan lah untuk satu hari. Bayangin kalau syuting sehari belum beres, kemudian besok syuting kita nyewa lagi, kan udah 2 hari aja kita udah ngeluarin biaya sekitar 300 ribuan. Dan itu nggak efektif banget untuk pengeluaran kita, dan kita tuh emang modalnya nggak terlalu gede-gede banget itu untuk bikin project short film ini gitu. Nah dari situ kita rumusin tuh masalahnya, gimana caranya kita bisa syuting project film ini menggunakan kamera gitu, kamera yang beneran kayak DSLR, kalau nggak mirrorless kayak gitu. Singkat ceritanya, gue juga punya temen yang punya kamera DSLR waktu itu, kalau nggak salah kameranya 60D kalau nggak salah. Kemudian gue tanyain apakah kameranya masih dipakai atau enggak, apakah kameranya juga boleh gue pinjem untuk bikin project film ini. Kayak boleh cuy, dan namanya si Gilang, thanks banget Lang udah minjemin kameranya untuk kita bikin video project short film ini. Kemudian kita udah siap nih 3 orang untuk bikin filmnya, dan udah ada gearnya juga, kameranya. Oke, setelah itu kita rumusin nih gimana sih ceritanya nanti untuk cerita filmnya nanti gitu. Kan ini gue kasih tahu tema dari Cilegon Film Festival kan tentang mempromosikan pariwisata yang ada di Cilegon kan. Kemudian itu kita bikin cerita tuh hampir setiap malam itu ke kosannya si Awong. Jadi Vicky kan rumahnya lumayan jauh, jadi hampir tiap malam kita pulang kerja sampai di kosan Awong itu kita begadang cuma bikin skrip untuk ceritanya, untuk naskahnya si filmnya ini gitu. Itu makan waktu sampai kalau nggak salah 2 minggu kita bikin cerita untuk si naskah filmnya ini. Nah kemudian setelah 2 minggu ini, itu sebenarnya ceritanya belum selesai tuh, jadi kayak masih ngegantung gitu. Naskahnya tuh belum beres sampai selesai gitu, masih ngegantung di part terakhir. Kita bingung waktu itu mau ngisi part terakhirnya itu gimana gitu, jadi agak pusing karena waktunya juga udah mepet. Kemudian kita juga belum nemu ide buat ngisi di part terakhirnya itu. Ya udahlah kalau gitu kita ambil gambar dulu yang untuk opening awalnya aja lah gitu, sampai part-part yang nanti bakalan kita isi yang udah ada di naskah waktu itu. Nah kemudian setelah itu kita cari aktornya dulu dong, masa kita lagi yang bakal jadi aktor. Kemudian kita cari tuh teman-teman yang mungkin bisa lah jadi aktor ya, nggak terlalu kaku di depan kamera cara ngomongnya. Dan waktu itu ceritanya langsung dapet untuk aktornya. Main aktornya sih sebenarnya cuma 2 orang. Yang pertama namanya Edi, kemudian yang kedua namanya Lindung. Jadi kita udah siap berlima nih untuk bikin short film. Kemudian ada tambahan 1 lagi untuk aktornya, itu Gilang, untuk peran jadi bapak. Karena di cerita naskahnya itu ada peran sebagai bapaknya. Karena menurut kita Gilang nih wajah-wajahnya cocok jadi bapak-bapak, makanya kita masukin Gilang jadi aktornya juga. Oke, dan pada kesempatan kali ini juga gue bakalan bahas tentang film yang kita bikin, yang judulnya Berani. Nah, buat kalian yang mau nonton film Berani ini, kalian bisa cek linknya di atas ini, atau kalian bisa ngunjukin YouTube-nya Cilegon Film Festival. Di situ ada film kita yang judulnya Berani. Sebenarnya film Berani itu ceritanya simple banget sebenarnya, simple banget. Gue bakalan bongkar di video ini. Sebenarnya Berani, kenapa kita pilih Berani?
cuma judulnya berani doang, nggak ada kayak tambahan berani untuk apa itu nggak ada. Sebenarnya judul berani yang ada di film kita itu kayak berani untuk melawan ketakutan yang ada di diri kita. Jadi kayak ketakutan berlebih itu harusnya dilawan, jangan didiemin aja gitu. Nah dari situ cerita awalnya sih seperti ini. Jadi ada main aktor itu sebenarnya si Eddie tadi. Oke, karakternya si Eddie ini sebenarnya kalem, kemudian anak rumahan, kemudian Cooper, terus anak mami banget, jarang keluar banget. Jadi si Eddie ini karakternya pokoknya introvert lah, jarang kemana-mana, di rumah aja, nge-game aja gitu. Itu karakter si Eddie ini. Nah untuk main karakter si Lindung itu kebalikannya dari si Eddie. Nah si Lindung ini udah nggak pernah, jarang ada di rumah. Jadi dia tuh kalau libur kuliah atau apa, dia punya bisnis tempat makan, kemudian suka bergaul. Pokoknya jarang banget ada di rumah gitu, kelayaban orangnya untuk karakter si Lindung ini. Oke, awal ceritanya si Eddie ini adalah seorang mahasiswa yang tinggal di Jakarta. Jadi si Eddie ini orang Jakarta, kuliahnya di Jakarta juga. Kemudian dia tuh nggak pernah kemana-mana cuy. Jadi di rumah aja main game walaupun lagi libur UAS. Kemudian si Eddie ini nemu titik paling jenuh yang pernah dia rasain selama dia hidup gitu. Jadi kenapa gue hidup cuma gini-gini aja, gue nggak pernah kemana-mana, gue cuma di rumah aja, gue cuma main game aja di rumah walaupun kuliah lagi libur gitu. Karena si Eddie ini udah bener-bener bosen di rumah, makanya Eddie ini memaksakan diri untuk coba menghubungi Lindung. Apakah Lindung ini bisa ngajak dia jalan-jalan gitu. Intinya kayak gitu. Kemudian si Eddie ini menghubungi lah si Lindung. Nanya di mana sih tempat liburan yang asik, yang bagus, bisa nge-refresh otak atau bisa nge-refresh supaya dia nggak bosen di rumah aja gitu. Kemudian Lindung menawarkan untuk datang ke Cilegon gitu. Jadi si Eddie tuh oke-oke aja karena dia juga udah bosen dan memaksa untuk langsung pergi ke Cilegon. Halo, apa kabar dong? Baik nih, baik. Liburan kemana aja? Gue di rumah aja, gak kemana-mana. Ada tempat liburan yang bagus nggak? Gue pengen liburan nih. Udah, ke Cilegon aja sini ke tempat gue. Seriusan? Yaudah, gue besok kesana ya. Oke, siap, gue tunggu. Tapi kan karena si Eddie ini orangnya Cooper, orangnya anak mami banget, itu nggak boleh sama orang tuanya. Terus Eddie ini ngebujuk si orang tuanya supaya mengizinkan Eddie ini untuk pergi ke Cilegon. Oke, kemudian orang tuanya Eddie ini mengizinkan Eddie untuk pergi ke Cilegon dengan satu syarat, Eddie diantar oleh orang tuanya ke Cilegon. Oke, itu untuk cerita awalnya. Gimana Eddie bisa sampai di Cilegon. Nah, untuk si Lindung ini dia juga sebenarnya udah satu kampus sama si Eddie, dan sekarang kondisinya lagi libur. Setelah UAS, biasanya kan kalau setelah UAS kan liburnya libur panjang kan. Kemudian si Lindung ini juga udah dipercaya sama orang tuanya Eddie. Jadi Eddie sama Lindung ini udah bener-bener temannya tuh udah kental banget lah, udah konco kental lah ibaratnya gitu untuk si Eddie sama si Lindung ini. Oke, singkat ceritanya si Eddie diantar sama orang tuanya nyampe di Cilegon. Kemudian dia nginep di sebuah hotel yang ada di Cilegon. Dan keesokan harinya si Eddie ini nelpon si Lindung untuk ketemu, nanyain kita bakalan kemana aja sih liburan di Cilegon. Nah akhirnya Eddie ini ketemu sama si Lindung, dijemput sama si Lindung, kemudian diajak ke tempat rumah makannya si Lindung. Nah dari scene ini kita tuh coba ngangkat makanan-makanan tradisional yang ada di Cilegon. Nah di restorannya si Lindung ini dia tuh ngejual rabek. Jadi kayak rabek tuh kayak makanan, jadi kayak daging kambing atau daging sapi gitu, dibikin kayak rendang gitu, kayak tongseng gitu. Pokoknya enak banget itu rabek. Kalau kalian ke Cilegon kalian patut untuk nyobain rabek. Itu pokoknya enak banget. Nah oke, kemudian si Eddie ini diajak nih untuk makan di tempatnya si Lindung. Nah di setelah makan itu si Lindung cerita-cerita kita bakalan kesini, kita bakalan ke tempat ini, kita bakalan kesini gitu. Jadi si Lindung juga ngasih list kayak kertas gitu, ditulis sama dia kita bakalan kemana aja nih dan dikasihin ke si Eddie. Selesai makan, si Eddie kembali ke hotel untuk istirahat dan bersiap-siap untuk besok pergi jalan-jalan di Cilegon. Kemudian besoknya dia coba untuk menghubungi si Lindung. Dan ternyata si Lindung ini nggak bisa dihubungin cuy, karena emang si Lindung ini kan orangnya tadi karakter yang sibuk banget kan. Dia punya ngurus banyak banget bisnis yang pernah dia jalanin, yang sekarang dia lagi jalannya itu bisnis makanan. Dan kebetulan di bisnis makanannya itu ada kayak pesanan makanan banyak kayak catering gitu loh. Dan
si Lindung ini nggak bisa ninggal untuk kerjaannya tersebut, bahkan dan karyawan-karyawannya si Lindung ini nggak bisa ngehandle untuk produknya karena emang saking banyaknya pesanan yang masuk ke restorannya si Lindung ini. Nah, mau nggak mau si Edi kan kemudian nelpon terus kan si Lindung dan akhirnya diangkat oleh Lindung, dan si Lindung ini nolak untuk ngajak Edi ini jalan-jalan gitu. Oke, di sini ini tuh emang kita mau bener-bener nunjukin bahwa Edi ini bener-bener terpuruk, bener-bener kecewa sama si Lindung. Dan karena orangnya juga yang introvert, kemudian orangnya yang nggak berani kemana-mana, orangnya takutnya itu emang bener-bener nggak bisa ditahan lah sama dia. Tapi di sini nih kita mau nunjukin bahwa si Edi ini berani untuk melawan rasa takut yang ada dalam dirinya dan kemudian pergi sendiri untuk liburan di Cilegon gitu. Dan singkat cerita, si Edi ini bener-bener berani untuk melawan rasa takut yang ada di dirinya, kemudian berangkat liburan ke daerah Cilegon dan sesuai ikutin list-list yang udah dikasih sama si Lindung tadi. Halo Dung, susah banget sih dihubunginnya. Hari ini jadi kan nemenin gue jalan-jalan di Cilegon. Wah, maaf banget nih Ed. Hari ini gue masih sibuk. Orderan kemarin belum beres soalnya. Terus gimana dong? Lu kan udah janji buat nemenin gue hari ini. Iya Ed, tapi masih banyak kerjaan yang gak bisa gue tinggalin. Tapi kan lu udah janji. Tapi hari ini gue gak bisa nganterin lo. Ya udahlah. Saat semua yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Rasa takut yang kita rasakan pun semakin dalam. Semua jawaban kembali pada diri kita sendiri. Memilih diam atau melawan. Oke, itu sebenarnya itu simpelnya. Kemudian scene selanjutnya itu kayak cuma kita kasih preview tempat-tempat liburan di mana aja yang ada di Cilegon. Kayak gitu sebenarnya. Ceritanya emang simpel banget, terus kayak monoton banget sih emang dari awal sampai belakang itu emang monoton banget. Emang kitanya juga belum bisa waktu itu kayak bikin cerita yang bener, terus alur ceritanya yang bener supaya nggak monoton tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Waktu itu emang bener-bener kitanya kurang pengalaman juga untuk bikin video short film ini. Nah, gue juga bakalan cerita sedikit mengenai waktu scene yang ada di tempat makan yang ada di Lindung. Itu kan kita kayak kekurangan orang untuk aktor jadi pelayannya, karena dari kitanya sendiri itu nggak berani untuk bilang ke pelayannya untuk minta tolong jadi aktor untuk cuma ngasihin makanan aja, itu kita nggak berani kan. Jadi kita punya teman satu lagi untuk jadi aktor dadakan, itu namanya Topik untuk jadi pelayan. Thank you banget buat Topik yang mau ngerelain diri untuk jadi aktor jadi pelayan. It's the best lah pokoknya buat Topik. Oke, sedikit cerita juga nih, kan waktu itu kan kita scene terakhir kan belum beres, jadi scene terakhir tuh kita pengen bikin kayak klimaksnya gitu loh. Jadi waktu itu kita terakhir syuting tuh di Gunung Teletabis yang ada di Suralaya, di Cilegon, Banten. Mungkin buat kalian yang rumahnya di Suralaya tuh tau lah pasti Bukit Teletabis. Di bukit itu tuh emang bener-bener view-nya bagus banget, langsung ke laut, dan masih banyak apa ya, kayak hijau-hijaunya lah, tanaman-tanaman hijaunya tuh masih enak buat dipandang oleh mata gitu. Nah di situ gimana sih terakhir biar kayak klimaks gitu kan, jadi kita kayak mau nge-shoot drone shoot gitu. Nah waktu itu kan kita aja mau nyari kamera, mau nyewa kamera aja kan nggak jadi. Akhirnya kita pinjem kameranya si Gilang untuk syuting film ini kan, dan kita mikir lagi gimana caranya kita dapet drone shoot dan bikin video kita ini jadi lebih bagus gitu. Waktu itu kan kita mikirnya kayak gitu. Kemudian alhamdulillahnya si Awong ini punya temen yang menurutku sangat baik banget. Terima kasih yang udah temennya Awong, yaitu Bang Ayun, udah ngeluangin waktunya, udah mau ngebantu kita bikin drone shoot terakhir. Mungkin teman-teman yang di Cilegon tahu Bang Ayun karena dia juga founder DCS kalau nggak salah, Drone Cilegon Serang. Kalau nggak, sekarang gue lihat di Instagram terakhirnya itu dia founder dari Drone Banten gitu. Ini orang udah emang bener-bener profesional banget. Buat kalian yang penasaran sama Bang Ayun, kalian bisa cek Instagramnya Ayun. Kalian bisa cek di sini, kemudian follow Instagramnya. Gue ucapin terima kasih, bener-bener terima kasih untuk Bang Ayun melalui video ini. Gue ucapin sangat-sangat terima kasih karena udah ngebantu kita untuk drone shoot terakhir lah untuk film Berani ini. Oke, jadi
banyak banget perjalanan-perjalanan atau cerita-cerita yang waktu gua sama teman-teman syuting tuh banyak banget cerita-cerita yang menarik gitu. Jadi nggak bakalan bisa gua lupain gitu. Kemudian ceritanya filmnya udah beres nih, dan filmnya itu kalau nggak salah beresnya sekitar deadline banget lah, kalau nggak salah 2 hari besok mau dikumpulin. Di situ juga gue bener-bener ngerasain bahwa kalau waktu 24 jam itu digunakan sebaik mungkin itu sebenarnya kurang cuy. Karena waktu kita syuting aja sebenarnya itu kalau nggak salah makan waktunya banyak banget gitu. Kudu edit ini, kudu edit itu, scene ini, scene itu. Jadi banyak banget waktu syuting itu, dan banyak banget kendalanya juga. Nah, setelah filmnya kita kasih dan kita nunggu beberapa minggu untuk seleksi filmnya, kemudian film kita nih lolos 10 besar dan bakalan ditayangin di bioskop. Lu bayangin, bikin film kayak gitu ditayangin di bioskop ya, walaupun cuma trailernya aja, itu udah bikin kita kayak bener-bener seneng banget waktu itu. Jadi wah, pokoknya kalau diceritain kayak lu udah bikin film selama 1 bulan 2 minggu itu bener-bener capeknya tuh hilang. Dan kalau kalian tahu biasanya kan kalau di flyover, kalau enggak JPO, jembatan penyeberangan orang itu kan ada kayak baliho yang gede itu. Nah di JPO itu, di baliho yang gede itu ada cover Cilegon Film Festival cuy, gede banget. Dan ada cover film kita yang judulnya Berani itu. Wah, dari situ kita ngerasa senang banget. Bahkan udah masuk 10 besar dan ada film kita dipajang di tengah jalan gitu, di baliho gede gitu. Wah, pokoknya mantep banget dah waktu itu. Nah setelah film kita masuk 10 besar ini, ada acara untuk kita nonton bareng di bioskop tersebut untuk ngasih tahu pemenangnya siapa aja, dan trailer kita itu bakalan di play di bioskop cuy. Jadi wah, pokoknya waktu acara itu kita datang, ada beberapa juga sih yang nggak datang karena emang ada kerjaan waktu itu, dan gue datang. Kemudian bener-bener wah banget lah waktu kita bikin. Dan gak nyangka aja gitu, kita bikin film kayaknya nggak terlalu serius-serius banget, nggak terlalu yang teknikal banget, sesuai jadinya aja lah, karena emang kitanya juga waktu itu bener-bener awam banget waktu bikin short film ini. Dan di acara Cilegon Film Festival ini juga waktu itu ada Mas Riri Riza. Kalau kalian tahu, Mas Riri Riza ini yang bikin film Laskar Pelangi cuy. Kalau kalian pernah nonton Laskar Pelangi, nah Mas Riri Riza ini kalau nggak salah yang nulis untuk ceritanya. Kemudian ada Mbak Gadis dan Mas Amri. Nah Mbak Gadis sama Mas Amri ini dari Snap Film. Nah kalau kalian mau lihat filmnya dari Snap Film, kalian bisa cek videonya di YouTube. Judul filmnya itu kalau nggak salah Sandekala. Nah itu Mas Amri ini kayak bikin short movie yang kayak genrenya horor gitu loh. Kalian bisa cek di YouTube, judulnya Sandekala, itu buatannya Mas Amri. Oke, dari situ kita juga banyak belajar banget dari Mas Amri, dari Mbak Gadis, kemudian dari Mas Riri Riza khususnya, gimana caranya bikin struktur film yang bagus, penulisan naskah yang bagus, gimana supaya syuting itu sejalan gitu. Karena waktu kita kadang-kadang nulis naskah itu nggak sama ceritanya waktu kita udah di lapangan, waktu kita syuting itu beda banget gitu. Jadi Mas Rija nge-share gimana caranya bikin naskah yang bagus, kemudian skrip yang bagus, pokoknya detail banget lah waktu itu. Kemudian Mas Amri, terus Mbak Gadis, dan film kita ini Berani ini dikomentarin sama Mbak Gadis. Jadi waktu itu gue juga belajar banyak banget dari Mbak Gadis, gimana caranya juga bikin film, kayak editing segala macamnya dibahas sama beliau. Jadi waktu itu yang masih gue inget banget itu kalau nggak salah Berani itu emang film dari kita sendiri ini, di komentatornya itu emang monoton banget. Emang nggak ada cerita-cerita yang bikin apa ya, nggak bikin orang notice ini tuh bakalan wah banget. Tapi bagus lah untuk shoot-shootnya katanya. Kemudian ada cerita lucunya juga nih dari Mbak Gadis waktu itu. Jadi kan 2017 itu kan emang lagi zaman-zamannya drone shoot ya. Pernah kalau kalian 2017 tuh banyak banget orang yang nge-shoot pakai drone, mulai dari kayak cuma buat di-upload di IG ataupun buat konten-konten biasa lah. Nah, 10 besar film yang masuk nominasi untuk di Cilegon Film Festival ini rata-rata orang itu make semuanya drone shoot semua cuy. Hampir kebanyakan semuanya pakai drone shoot. Jadi dikomentarin tuh sama Mbak Gadis. Itu cerita lucunya lah. Ya walaupun sekarang lagi zaman-zamannya drone shoot, nggak harus semuanya di syuting pakai drone gitu katanya gitu. Dan dari gue juga sendiri emang oh iya juga ya. Jadi kayak semua tuh hampir 10 film yang ikut nominasi 10 besar itu pakai drone shoot semua. Gue lihat itu rata-rata kayak gitu. Itu jadi hal yang lucu aja gitu menurut gue. Nah balik ke film Berani. Sebenarnya film Berani ini mewakili sebenarnya buat gue juga, buat teman-teman yang kru-kru gue juga kemarin, Vicky sama si Awang juga, gimana caranya kita mengendalikan rasa takut yang luar biasa, atau kadang-kadang kita nggak berani untuk lawannya gitu. Coba bayangin waktu itu si Edi nggak berani untuk lawan rasa takutnya untuk liburan ke Cilegon, bakalan sia-sia lah. Dia udah
berjuang dari Jakarta, nginep di hotel, kemudian balik aja nggak berani lawan rasa takutnya untuk liburan di Cilegon sendirian. Dan dia bakalan nyesel, kemudian bakalan punya rasa marah gitu sama si Lindo. Tapi dia berani, kemudian dia berhasil untuk lawan rasa takutnya dan mendapatkan sesuatu yang lebih mantap gitu. Dia bisa liburan, kemudian bisa refresh kehidupannya, jadi lebih enak lah gitu. Nah, itu sama kayak waktu gue bikin film ini. Coba bayangin waktu itu gue nggak berani untuk bikin short film ini, untuk bikin kru, kemudian lihat deadline-nya cuma 1 bulan 2 minggu aja, yang sangat pendek banget kalau buat bikin film, kemudian nggak berani untuk pinjam kamera. Gue nggak bakalan bisa ketemu sama Mas Riri Riza, gue nggak bakalan bisa ngedengerin Mas Riri Riza ngomong, gue nggak bakalan ketemu sama Mbak Gadis, gue nggak bakalan bisa ketemu sama Mas Amri, dan gue juga nggak bakalan bisa dapetin ilmu-ilmu gimana sih bikin short film yang bagus, penulisan skrip naskah yang bagus tuh gimana. Jadi kayak film Berani ini menurut gue bisa jadi pengingat atau patokan buat setiap orang yang misalkan dia nggak berani untuk melawan rasa takut dan dia terpuruk sama rasa takutnya itu. Padahal kalau rasa takutnya itu dilawan, dia bisa dapetin sesuatu hal yang lebih indah gitu, atau sesuatu yang bakalan bisa ngubah hidupnya gitu. Terkadang Itu sih sebenarnya cerita yang kita selipin di film Berani ini, selain kita hanya kayak cuma shot-shot untuk area-area untuk pariwisatanya Cilegonnya aja gitu. Jadi kita mau menyisipkan bahwa kita nih punya pesan yang menurut gue bisa ngubah psikologinya teman-teman kalau punya rasa takut yang berlebihan untuk dilawan gitu. Tetapi untuk kelakuannya yang positif, jangan yang negatif. Kalau kalian berani untuk mencuri itu jangan, tapi berani untuk jadi lebih baik, berani untuk ngelawan rasa malas, berani untuk bikin sesuatu yang lebih terbaru, bikin terobosan terbaru gitu. Jadi gue mau tenganin film Berani itu ingatlah buat gue sendiri, khususnya buat gue sendiri, buat teman-teman juga yang mempunyai rasa takut yang berlebihan dan gak bisa ngontrol rasa takut tersebut. Jadi rasa takut tuh jadi tembok banget untuk mereka untuk maju ke depan. Itu intinya film Berani ini yang kita bikin. Nah, itu cerita dari gue untuk The Best Series episode pertama ini. Nanti untuk kedepannya gue bakalan undang teman-teman untuk cerita the best stories yang mereka punya sendiri. Oke, gue Boy Krisna. Semoga cerita ini bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.